Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun, salam budaya para pencinta tenun Nusantara, sahabat tapi semua. Kesempatan ini agak khusus tersendiri. Saya sengaja lah ya ngikutin saran teman-teman, kok monoton, sekali-sekali di outdoor. Ya tapi kalau pakaian saya tetap yang ginilah, hitam-hitam. Ada teman juga mengatakan kok nggak pakai tapis, pakai apa gitu. Akhirnya saya berpikir, ada juga saran sama tapis, tolong dong buat konten juga di dalam YouTube saya itu bahas tentang budaya adat istiadat. Nanti kalau saya bahas adat istiadat nanti baru saya pakai ya. Sahabat tapis semua, kenapa saya tuh sebenarnya tetap berpakaian begini tidak berciri khas? Saya ingin sahabat tapis fokus melihat tapis yang akan saya bahas. Sahabat tapis semua, saya pada kesempatan ini akan membahas tapis cucuk pinggir, ya. Nanti saya lihat di sebelah sana banyak siswa ya, yang saya lihat perlu diajak ngomong. Siapa tahu mereka lebih paham dari saya, karena saya dulu sahabat tapis saya juga masih punya keterbatasan. Oleh karena itu sahabat tapis, ada juga loh kemarin teman saya datang sengaja ke rumah. Bung Tan, saya pengen lihat sih tapis kamu itu tapis baru ya. Saya nggak percaya itu tapis lama katanya. Enggak, katanya tapis tua kok gitu. Buktinya mana? Saya tunjukin. Loh, kok antara yang di kamera sama yang sekarang beda ya katanya. Kameranya cerah sekali kok, ini buram, kusut. Ya kata saya itulah tapis tua. Kalau nggak percaya, yuk foto. Dipoto dia dengan kameranya. Segitu dipoto dengan kameranya, bener ya berubah, beda, lebih terang. Ternyata kata dia menjuruk, ternyata Bung Tan, apa? Tapis-tapis tua itu ternyata fotogenik juga ya. Jadi tapis tua itu tapis fotogenik kata teman saya. Bukan saya loh yang ngomong, sahabat tapis. Oke sahabat tapis, kita menuju ke sana karena di situ ada siswa-siswa yang perlu kita ajak ngobrol bagaimana sebenarnya pengetahuan mereka tentang tapis. Tentunya yang akan kita bahas sekarang adalah tapis cucuk ratu. Come on yuk. Oke sahabat tapis, kita jalan terus tapi kita ngeliat batu yang indah ini. Tapi saya ngeliat batu yang indah, tapi akhirnya nanti nggak ngebahas tapis ini. Karena melihat suasana di Tulang Bawang Barat ini ternyata memang bagus, cakep. Bukan karena ini wilayah kelahiran saya ya. Wilayah ini memang saya bukan, karena ini memang cakep lah gitu ya. Cerdas nih, yang cerdas dan terarah, luar biasa. Oke sahabat tapis, kita ikut. Ayo sahabat tapis, kita akan ngebahas tapis cucuk pinggir. Oke sahabat tapis, saya pakai masker ya. Saya pakai masker bukan apa-apa sih, karena banyak ada yang cantik-cantik dekat saya saat ini, yaitu dari SMK mana dek? Ahmad Wahid Hasim Tebu Ireng 12 Pulung Kencana. Karena saya sekarang berada di daerah Tulang Bawang Barat. Sahabat tapis, kita memang akan membahas satu tapis, yaitu tapis cucuk pinggir. Nah, memang sebenarnya tapis cucuk pinggir itu cocok deh untuk adik-adik ini kalau yang makainya gitu loh. Adik-adik sudah tahu ya tapis cucuk pinggir? Masa? Yang benar? Benar apa benar? Ternyata biasa dengar ceramah nih. Atau ada adik-adik ini memang sudah tukang ceramah ini kali ya? Oh, tukang ceramahnya. Ceramah yang mana? Tapi jangan ceramahin saya ya. Oke sahabat tapis, kita akan membahas salah satu, yaitu tapis cucuk pinggir. Nah, tapis cucuk pinggir ini saya bisa lihat ya, udah tahu kan bentuknya? Kok belum? Oh gitu ya? Nggak mau tahu? Oh, itu antusias ternyata teman-teman. Pinggir tahu kan? Apa itu? Pokoknya main-main pojok, main-main pinggir. Nah, kayak contoh-contoh yang ini kan main-main pinggir ya gitu. Kalau di tengah-tengah masuk dalam tapis ini. Tapis tengah, dari kita main tapis cucuk pinggir. Oke sahabat tapis, saya ngomong ini kayak ngajar kali ya. Tapi sahabat tapis, yang pasti salah satu tapis yang kita bahas adalah tapis cucuk pinggir. Tapis cucuk pinggir ini benar kata sahabat-sahabat tapis ini, kenapa dikatakan tapis cucuk pinggir? Karena dia dicucuk, ya dicucuk itu berarti disulam, ada tapisnya di pinggirnya saja. Dan di atas, di bawahnya itu pinggir sedikit, paling sekitar 3 jari 4 jari, di atasnya itu tidak polos. Oke sahabat tapis, nanti kita akan lihat tapis cucuk pinggir ini dan kegunaannya. Sebab setiap
pemakaian tapis itu, jenis seragam hias, motifnya itu adalah ada pakem pemakainya gitu. Nah, siapa pemakai tapis cucuk pinggir ini tentunya nanti sahabat-sahabat tapis akan tahu. Ada yang ngerti begawi nggak? Di dalam malam itu ada acara orang mau pesta adat Lampung itu, malamnya itu kan ada orang dandan-dandan itu. Nah, salah satu pemakainya tapis cucuk pinggir nanti akan kita jelaskan. Tapi yang pasti sahabat tapis lihat dulu seperti apa tapis cucuk pinggir. Oke sahabat tapis, sekarang kita tetap ingin berbincang-bincang dengan adik-adik yang sangat cantik-cantik. Kelihatan cantik nggak ya? Cantik lah, apalagi dengan senyumnya ini. Nah, kalau tadi kita udah mengatakan kita akan membahas tapis pinggir, cucuk pinggir. Sekarang kita lihat bendanya. Nah, siapa nih yang tadi mau megang tapis cucuk pinggir? Yuk, karena kita akan lihat tapis cucuk pinggir. Nah, oke. Ini nggak bisa menang banyak atau enggak ya, yang lainnya sama aja gitu loh. Namanya siapa Mbak? Oh Mbak Fatimah, nih Mbak Fatimah, Fatime. Tapi bukan Fatime yang apa ya? Lagu itu apa? Ya udahlah nggak tahu lagunya. Oke sahabat tapis, mulai dia. Sahabat tapis, ini adalah tapis cucuk pinggir. Nah, yang cucuk pinggir tuh ini tapisnya. Kalau kita lihat ini langsung ditusuk ya, ditusuk nih di benang. Nah, dibuat ini tusuk tapis, ditusuk tapisnya, tapi ini di bagian pinggirnya saja. Jadi biasanya kan tapis itu kan gini, dipakai di sini full banyak tulis tapisnya, tapi kalau ini enggak. Nah, memang banyak orang mengatakan itu tapis belum jadi, bukan tapis belum jadi. Ini namanya tapis cucuk pinggir, ya. Ini masih ada lagi Mbak Fatimah. Ini siapa lagi nih yang mau bantu? Mbak Fatimah yuk. Ya, ayah kayaknya nggak kuat sama yang ngasih barangnya ya. Nah, gitu luar biasa. Oke, nih satu lagi tapis cucuk pinggir, ya. Walaupun di kainnya ini sahabat tapis juga bermacam-macam. Kalau kita lihat tapis, sahabat tapis bahwa di sini juga ada seperti benang. Ini ada yang mengatakan itu dicukil, diambil, itu disulam kecil-kecil sini. Tapi pada konsennya adalah di sini tapis cucuk pinggir. Ini motifnya macam-macam sahabat tapis. Ini kalau dilihat sasap, ya. Sasap ini, tapi ini cucuk rebung, tapi cucuk rebungnya tidak penuh, gitu lah. Ini juga sasap, tapi ini seperti mirip damar tergantung, tapi sebenarnya nggak damar tergantung, juga cucuk rebung balak-balik ini sahabat tapis. Jadi ragam tapisnya. Jadi kalau sahabat tapis bisa melihat ini, inilah dia salah satu daripada tapis cucuk pinggir. Nih. Ada satu lagi nih. Siapa nih mau megang? Yo. Sebab bukan apa-apa, Vi. Bukan apa-apa sih, saya modus aja biar banyak yang nemenin. Nah, ini juga tapis cucuk pinggir, tapi bisa dilihat sahabat tapis, ini hanya sasap full. Sasap. Ini ya. Motifnya motif sasap. Sasap itu apa? Bersap-sap. Ini dengan motif-motifnya. Oke, sahabat tapis, inilah tapis cucuk pinggir. Nah, tentunya sahabat tapis ingin tahu pemakainya. Ya. Oke, sahabat tapis pegang aja nggak apa-apa. Sambil duduk, sambil lihat bersama teman-temannya, lihat bareng-bareng. Sehingga bisa teman-teman bisa ngelihat seperti apa tapis cucuk pinggir itu. Sahabat tapis bisa ngelihat. Nah, nih. Iya. Sahabat tapis bisa ngelihat bagaimana tapis cucuk pinggir. Nih. Pak, ini di kamarku ada. Kamarku ada. Oh, di sini orang kamarku ada teman. Iki balik cek balik tapis. Nah. Motifnya namanya cucuk pinggir. Kalau ini kan seperti damar tergantung. Ini kan ini cucuk pinggir akan cucuk pinggir. Nah, ini adalah tapis ini. Nah. Oke sahabat tapis sekarang kan sudah megang tapisnya, tapis cucuk pinggir. Nah kira-kira kalau sahabat tapis ingin yang bukan ditanya ya, yang ingin kita diskusi, siapa tahu sebenarnya sahabat tapis lebih mengetahui pada saya ya gitu. Sebenarnya diam-diam ternyata sahabat tapis lebih paham, karena sahabat tapis kan masih pelajar, ingin menggali budaya. Ada yang mau ditanya boleh, mau didiskusikan, ya perlu kita diskusikan. Silakan siapa yang mau, atau sudah paham semua? Oh, ternyata yang laki-laki yang punya kemampuan, ternyata paling ganteng sendiri loh di antara teman-temannya. Ya Mas.
J. Jadi untuk apa sih kegunaan kain tapis cucuk pinggir dan siapa saja penggunanya tadi? Apa kalangan tertentu atau umum atau bagaimana? Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan dari teman-teman yang sangat cerdas. Pertanyaan yang cerdas. Kita aplaus dulu. Karena pertanyaan sangat cerdas, pertanyaan simple tapi mengena. Kalau kata orang zaman now, menuhuk. Menuhuk seperti tadi, menuhuk siapa tadi? Ya menuhuk gitu ya. Oke sahabat tapis, tapis cucuk pinggir ini pemakainya itu adalah pengipus embun. Ada juga yang mengatakan pengipus embun. Pengipus embun itu kalau malam Canggat Agung ada yang namanya pilangan ataupun pengantin yang turun untuk nari. Nah tukang kipasnya itu pakai pengipus embun. Tapi ada juga dipakai oleh di dalam saat Canggat Agung. Canggat Agung itu kan ada tari injak-injak nari. Nah, pertama nari itu adalah injak sana. Injak sana itu adalah para pematu. Pematu itu adalah siapa? Mereka yang kerja di dapur, nyiapin, yang nyajikan itu diberi penghormatan oleh keluarganya untuk nari. Pematu itu biasanya menolong. Misalnya gini loh, pihak keluarga ibu-ibunya, emaknya, orang tuanya yang perempuan itu punya hajatan. Nah kita itu posisinya nggak bisa di depan, kita posisi belakang. Nah kayak remaja-remaja itu pematu yang nyiapin makanan dan sebagainya. Nah malam pertama nari itu dikasih untuk nari. Nah nari injak pematu itu memakai cucuk pinggir ini. Cucuk pinggir itu nanti selesai dia nari dikasih sebenarnya sebagai hadiah dari keluarganya itu kepada saudaranya itu. Nah sehingga kalau dulu kan gadis Lampung itu rajin nyulam. Setelah cucuk pinggir ini diterusin dia mau dibuatnya tapis bintang perak, mau tapis limas kebar, mau tapis ujung sarat, mau tapis laut lina, mau tapis apa saja. Sehingga itulah kegunaan daripada tapis cucuk pinggir. Jadi tadi tapis cucuk pinggir bisa pakai siapa? Ya para pengipus atau pengipas dari penglaku dan pematu. Pematu yang akan melakukan nari dalam bentuk injak sana di dalam tari Canggat Agung. Oke sahabat tapis, ikuti terus channel Bung Tam dengan cara subscribe, like, and share karena kita masih banyak tapis-tapis yang kita bahas. Oke sahabat tapis, ini sebagai pembelajaran kita bersama. Tentunya kenapa saya akhirnya melakukan sekarang ada edukasi, ada sekali ngobrol. Ini kebetulan aja, alhamdulillah bisa ketemu teman-teman. Karena banyak juga yang menyarankan outdoor dong, biasanya terlalu kaku amat. Ya akhirnya kayak ngajar juga. Baik sahabat tapis, demikian sampai di sini kita akan teruskan kepada pembahasan tapis berikutnya. Tentu ikuti saya terus channel Bung Tam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun salam budaya. Makasih ya.